Dan dari secari kertas ini, dari kurikulum vitae ini, perusahaan bisa menilai diri Anda itu bagaimana ke depannya. Jadi perlu diingat pentingnya sebuah kurikulum vitae itu bagi dunia kerja. Saya bisa katakan semacam nasib Anda itu ada di kurikulum vitae itu. Jadi Anda harus hati-hati dalam menulis kurikulum vitae, ya. Baik, arti dari kurikulum vitae adalah suatu daftar atau riwayat hidup, dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Dan diketahui di beberapa negara, suatu CV biasanya merupakan hal utama yang dijumpai seseorang majikan potensial tentang mencari kerja dan sering digunakan untuk menyaring aplikan. Nah, bukan saja di luar negeri, di Indonesia pada intinya itu kurikulum vitae itu sangat penting dikarenakan tadi sudah kita diskusikan bahwa kurikulum vitae itu merupakan salah satu perwakilan kita, perwakilan diri kita di suatu perusahaan tertentu ketika akan memasuki di suatu perusahaan ataupun di suatu organisasi ataupun institusi. Jadi pada intinya kurikulum vitae ini merupakan alat yang digunakan bagi suatu perusahaan ataupun institusi untuk menyaring para pelamar atau orang yang ingin memberikan kontribusi pada organisasi yang kita tuju. Jadi dalam kurikulum vitae pada intinya itu ya penggambaran diri kita lah sebelum kita masuk dalam suatu organisasi. Jadi kita semacam perkenalan kita pada perusahaan tersebut, pada organisasi tersebut, dengan kualifikasi dan spesifikasi yang kita punya. Jadi dalam dunia sumber daya manusia atau MSDM itu kita mengenal tentang halo effect. Ya, halo effect itu semacam first impression, semacam kesan pertama ketika seseorang akan masuk dalam satu organisasi tertentu atau organisasi baik itu yang profit atau non profit. Jadi ketika kita tahu bahwa hanya sebuah kurikulum vitae dan surat lamaran kerja yang datang dalam satu organisasi, ya kita seharusnya bisa memberikan penyajian yang baik di kurikulum vitae tersebut. Nah, pada hari ini kita berusaha untuk bisa mengerti bagaimana bentuk kurikulum vitae yang baik secara dasar. Ya seperti itu. Nah, baik. Sebelum kita masuk dalam secara teknis lebih dalam, soalnya dalam kurikulum vitae itu ada beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah berdasarkan ketentuan dan kedua berdasarkan tujuan. Jadi dalam kurikulum vitae itu sebetulnya tidak bisa dalam satu bentuk template gitu ya, karena dalam CV itu soalnya kita bisa untuk merubah, fleksibel tentang bagaimana bentuk dari kurikulum vitae itu sendiri. Pak, connecting terputus ya Pak? Ya, jadi dalam berdasarkan pada ketentuan seperti ini. Ketika Anda datang dalam satu perusahaan atau organisasi dan Anda melamar secara online, Anda itu biasanya akan dihadapkan pada pilihan-pilihan dari organisasi tersebut. Jadi template dari kurikulum vitae itu sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Kenapa seperti ini? Ya untuk adanya keseragaman atau standarisasi dari organisasi tersebut. Biasanya itu kita temui pada waktu kita mendaftar di BNN, di BUMN ataupun di organisasi-organisasi milik pemerintahan. Biasanya seperti itu. Dan yang kedua adalah kurikulum berdasarkan pada tujuan. Jadi berdasarkan tujuan ini biasanya kita melamar atau berkeinginan untuk berpartisipasi pada organisasi tersebut pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya swasta atau biasanya yang profit ya, dalam satu pekerjaan tertentu. Jadi ketika kita melamar dalam satu pekerjaan tertentu, ya otomatis kurikulum vitae kita harus menyesuaikan dengan kualifikasi atau syarat-syarat ataupun standar-standar dari pekerjaan tersebut. Ya, jadi harus disesuaikan gitu. Kalau Anda ingin melamar sebagai desain grafis, ya otomatis CV Anda harus berkonten tentang desain grafis, bukan berpikir dengan
hal-hal di luar dari desain grafis. Jadi berdasarkan tujuan. Ya, itu perbedaannya antara CV yang berdasarkan ketentuan dan CV yang berdasarkan tujuan. Jadi agak berbeda. Jadi dari sini aja kita tahu bahwa CV itu memang harus berubah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang sudah disyaratkan sebelumnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kurikulum vitae, ya. Nah, ketika Anda akan menuju dalam suatu organisasi tertentu, di sini saya wakilkan dalam perusahaan, Anda harus tahu bahwa apa yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri atau organisasi tersebut. Nah, kita tahu bahwa organisasi dan perusahaan tersebut memiliki syarat-syarat atau ketentuan yang berbeda, dan Anda harus tahu juga profil dari perusahaan tersebut, bagaimana gaya-gaya atau culture yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi di kurikulum vitae itu sebisa mungkin harus dibuat sesuai dengan standar atau keinginan atau culture dari perusahaan tersebut. Jadi nanti Anda akan bisa menemukan bagaimana CV-CV yang akan berbeda-beda sesuai dengan profesinya dalam materi ini. Yang kedua adalah isi kurikulum vitae secara umum. Ya, memang dalam kurikulum vitae ada beberapa konten atau komponen-komponen yang harus masuk dalam kurikulum vitae. Ya, antara lain di situ adalah identitas diri, pendidikan, jurusan disiplin, keterampilan, pengalaman kerja, training terbaru, referensi dan sebagainya. Ingat, nanti kita akan menjelaskan bagaimana saya tidak ingin ada less information, ada juga yang yang more information, terlalu berlebihan. Jadi dalam kurikulum vitae ini kita harus bisa menentukan seberapa banyak informasi yang harus diberikan. Terlalu kurang juga bahaya, juga tidak baik. Terlalu berlebihan juga tidak efektif. Jadi Anda harus bisa menentukan bahwa kurikulum vitae ini memang pas, informasi ini memang pas diperlukan buat perusahaan tersebut. Jangan terlalu berlebihan, ya. Selanjutnya adalah maaf, kesalahan dalam pembuatan PPT. Maksud saya itu adalah kesalahan dalam pembuatan kurikulum vitae. Baik, jangan terlalu kreatif, ya. Kurikulum vitae itu pada intinya tidak boleh terlalu banyak kreatif, itu terlalu banyak modifikasi, sehingga ketika orang melihat CV yang ada lebih cenderung melihat dari bentuk dari CV itu tersendiri. Ada contoh di sebelah kanan bawah, CV itu bagus, enak dipandang, tapi ternyata kita malah salah fokus. Akhirnya kita melihat dari bentuk CV itu sendiri, penuh dengan warna-warni. Orang akan melihat bentuk dari CV, akhirnya bukan dari konten, dari informasi yang ada dalam CV itu. Jadi pertama, kreativitas itu memang perlu, tapi kreativitas itu harus ada tempatnya, harus ada porsinya. Jadi kalian tidak bisa ingin tampil gitu dengan berbagai CV dengan warna yang terlalu banyak. Itu contoh Anda bisa lihat di pojok kanan atas. So far basic dari CV itu ya misalnya hitam putih dan sebagainya. Pak, nanti ternyata kok banyak Pak ya, saya lihat CV itu berwarna-warni, nanti saya jelaskan ke depannya, ya. Tapi pada intinya CV itu memang harus sederhana, dan Anda harus bisa melihat keinginan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, bagaimana culture-nya. Berwarna tapi nggak boleh Pak. Oh, bukan nggak boleh, diperbolehkan, tapi kita harus tahu perusahaan apa yang harus kita tuju, ya. Nah, yang kedua adalah Anda harus sering bertanya tentang syarat atau standar apa yang harus dipenuhi ketika Anda membuat CV tersebut. Biasanya ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya pemerintah ataupun BUMN, mereka sudah membuat template tersendiri dari kurikulum vitae. Biasanya ini sifatnya online, ya, sifatnya online. Jadi Anda bisa masukkan ketentuan-ketentuan, menu-menu yang ada di websitenya. Dan kesalahan selanjutnya adalah ketika kita mengirim CV, biasanya yang sering kita lupa, kita harus tahu bentuk filenya dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk dokumen, MS Word, ataupun PDF, ataupun PowerPoint, dan sebagainya. Jangan sekali kita keliru
dalam mengirim bentuk dari file tersebut. Nah, ya, itu harus diperhatikan. Syarat-syaratnya apa saja. Nah, dalam kurikulum vitae itu kita harus jujur apa adanya, ya. Jangan memberikan informasi-informasi yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya, karena ini akan berkelanjutan pada saat Anda di interview nanti, yang merupakan nanti dari Bu Suli akan diterangkan lebih lanjut. Nah, kenapa Anda tidak boleh melebih-lebihkan dari informasi yang ada dalam kurikulum vitae? Yang Anda perlu ketahui, ketika Anda nanti di interview dan Anda tidak mengerti dengan apa yang ada di kurikulum vitae, itu sangat berbahaya buat Anda. Dan seorang HRD sangat hafal orang yang pura-pura tahu sama yang tahu. Jadi hati-hati di situ.